Bayangkan kamu bangun pagi, membuka pintu kandang yang dari luar kelihatannya biasa saja, tapi di dalamnya ternyata ada sesuatu yang membuat kamu berhenti sejenak. Yang tadinya cuma 3 ekor kambing, pelan-pelan bertambah jadi 5, lalu 8, lalu entah bagaimana bisa tiba-tiba mencapai 30 ekor. Dan kamu mungkin bertanya dalam hati, apa benar bisa berkembang secepat itu? Atau ini cuma cerita pemasaran belaka? Pertanyaan seperti ini sebenarnya penting, karena di balik pertanyaan sederhana itu, ada realitas yang kita lihat setiap hari. Banyak orang ingin memulai sesuatu yang kecil, tapi takut tidak berkembang. Ada yang sudah punya 3 ekor kambing, namun merasa seperti jalan di tempat. Ada yang rajin, tapi entah kenapa kambingnya tidak pernah nambah. Dan ada juga yang melihat tetangganya bisa berkembang pesat, lalu berbisik pada diri sendiri. Dia pakai cara apa ya? Di video ini, saya ingin membawa kamu melihat sebuah pola yang jarang disadari orang desa sendiri. Pola yang bisa mengubah peternakan kecil menjadi sumber rezeki yang stabil, bahkan berkembang seperti pohon yang tiap musimnya terus berbuah. Rahasia ini bukan trik aneh, bukan juga teknik mahal yang hanya dimiliki orang kaya. Ini lebih mirip seperti kebiasaan kecil, manajemen sederhana, dan cara berpikir yang berbeda, yang ternyata membuat semua perbedaan. Kamu mungkin sering melihat postingan dari 3 jadi 30, tapi yang jarang dibahas adalah bagaimana proses itu terjadi. Apa saja keputusan-keputusan kecil yang menentukan arah? Kenapa ada peternak yang tiap tahun kambingnya bertambah, sedangkan yang lain malah berkurang? Dan kenapa sebagian besar orang gagal bertumbuh padahal modal awal mereka sama? Saya ingin mengajak kamu masuk ke ruang berpikir yang mungkin terasa baru. Ruang yang membuat kamu berkata, "Oh, ternyata selama ini bukan soal jumlah kambingnya, tapi soal bagaimana saya memperlakukannya." Di video ini, kamu akan sadar bahwa manajemen peternakan bukan sekadar soal memberi makan, membersihkan kandang, atau memeriksa kesehatan, tetapi tentang bagaimana kita mengatur ritme hidup hewan, ritme pertumbuhan, dan ritme keputusan. Dan kalau kamu stay sampai akhir, mungkin kamu juga akan menemukan bahwa rahasia pertumbuhan itu tidak hanya berlaku untuk kambing, tetapi untuk pekerjaan kamu, usaha kamu, bahkan cara kamu memandang hidup. Jadi sebelum kita mulai lebih dalam, coba jawab dalam hati. Apakah saya sudah benar memahami pola yang membuat sesuatu itu berkembang? Atau selama ini kita hanya mengikuti apa yang biasa dilakukan, tanpa sadar bahwa kebiasaan itu justru membuat kita berhenti di tempat? Dalam 1 menit pertama ini, saya ingin menepati janji judul, bahwa perjalanan dari 3 ekor menjadi 30 ekor bukanlah keberuntungan, tapi pola. Pola yang bisa dipelajari, bisa diterapkan, dan bisa menghasilkan sesuatu yang nyata, asal kamu tahu letak rahasianya. Sejak dulu, manusia selalu hidup berdampingan dengan ternak. Bahkan sebelum ada istilah bisnis, sebelum ada grafik pertumbuhan, sebelum ada laporan keuangan, kambing sudah menjadi semacam tabungan berjalan bagi banyak keluarga di desa. Di masa kerajaan-kerajaan lama, ternak bukan hanya sumber pangan, tetapi simbol kemampuan seseorang mengelola rezeki. Orang yang mampu menambah jumlah ternaknya dianggap bukan hanya rajin, tapi juga bijak dalam mengambil keputusan. Menariknya, pola itu bertahan hingga hari ini. Walaupun dunia modern sudah penuh teknologi dan istilah-istilah canggih, di pedesaan logika dasarnya tetap sama. Kalau kamu bisa membuat 3 ekor kambing berkembang jadi 6, lalu jadi 12, kamu dianggap punya kecerdasan manajemen ala desa yang tidak tertulis di buku manapun. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan orang. Zaman berubah, tapi perilaku manusia terhadap rezeki ternyata tidak banyak berubah. Dulu orang bisa gagal mengembangkan ternak karena malas memeriksa kesehatan hewan atau salah memberi pakan. Sekarang pun masih sama. Bedanya, dulu tidak ada YouTube, tidak ada pelatihan, tidak ada komunitas daring. Tapi tetap saja ada sebagian orang yang maju pesat dan sebagian lainnya yang stagnan. Kalau kita tarik garis sejarah, manusia selalu terjebak pada satu pola pikir. Fokus pada menambah jumlah, tapi lupa memperbaiki cara mengelola. Orang ingin banyak, tapi jarang memperhatikan akar pertumbuhan. Itu sebabnya banyak peternak dulu tetap kecil sepanjang hidupnya, padahal memiliki jumlah ternak yang sama dengan tetangganya yang sukses. Bukan karena takdir, melainkan karena pola yang tidak pernah berubah. Ada satu kutipan dari seorang sosiolog lama yang menarik, yang membedakan manusia bukan apa yang mereka punya, tapi bagaimana mereka memperlakukan apa yang mereka punya. Dan kutipan ini seakan ditulis untuk para peternak kecil dimanapun berada. Kalau kita melihat dari sisi sosial, peternakan di desa sebenarnya bukan hanya tentang kambing. Ia adalah cerminan cara hidup. Orang yang pandai mengelola ternaknya biasanya juga pandai mengelola uang
waktu, bahkan emosinya. Sebaliknya, orang yang ternaknya sering stres, kurus, atau tidak berkembang, biasanya juga memiliki pola hidup yang serupa, tidak teratur, tidak terencana, dan hanya bergerak ketika terpaksa. Evolusi pola pikir inilah yang paling menarik. Generasi dulu mungkin tidak menyebutnya manajemen, tapi mereka melakukannya. Mereka memperhatikan bulan, musim, angin, jenis rumput, waktu kawin, hingga karakter induk. Itu semua adalah sistem, walaupun mereka tidak menyebutnya demikian. Sekarang, generasi muda punya akses lebih luas, tetapi anehnya banyak yang terjebak pada kesalahan yang sama. Buru-buru ingin hasil, tapi mengabaikan fondasi. Kalau kamu perhatikan, orang yang sukses menambah ternaknya dari 3 jadi 30 biasanya bukan orang yang tergesa-gesa. Mereka tenang, sabar, dan konsisten. Mereka memperlakukan setiap hewan bukan sebagai unit produksi, tapi sebagai aset yang perlu ritme, ketenangan, dan perhatian. Inilah konteks sosial yang jarang dibahas. Bahwa peternakan itu sebenarnya adalah bentuk kecil dari manajemen hidup. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu satu hal dari kamu yang menonton. Sampai sejauh mana video ini sudah berjalan di layar kamu, dan kamu nonton dari kota mana? Tolong komentar sebentar di bawah, supaya kita bisa lihat seberapa jauh jangkauan komunitas pembelajar di video ini. Dan kalau kamu merasa sejauh ini video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama. Kalau kita bicara tentang bagaimana 3 ekor kambing bisa berkembang menjadi 30, sebenarnya kita sedang bicara tentang pola sederhana yang sering dilewatkan banyak orang. Pola ini bukan rahasia besar, bukan teknik mahal, bukan juga ilmu sulit. Justru karena ia terlalu sederhana, banyak orang meremehkannya, dan disitulah masalahnya dimulai. Masalah pertama yang paling umum adalah ini. Banyak peternak fokus pada jumlah, bukan pada kualitas pengelolaan. Mereka berpikir, kalau mau berkembang, berarti harus nambah kambing. Padahal pertumbuhan bukan dimulai dari menambah jumlah, tapi memastikan yang sedikit ini benar-benar sehat, produktif, dan seimbang. Akibatnya, yang terjadi malah sebaliknya. Kambing jadi stres, makan tidak teratur, berat badan turun, dan reproduksi melambat. Ini membuat pertumbuhan terhenti dan waktu terbuang sia-sia. Kamu mungkin pernah melihat peternak yang setiap tahun ternaknya tidak bertambah. Padahal, dia merasa sudah bekerja keras. Yang hilang di sini bukan kambingnya, tapi kesadarannya. Kesadaran yang sering hilang adalah bahwa kambing itu bukan barang stok, tetapi makhluk yang punya ritme. Seperti kita yang butuh istirahat, butuh suasana nyaman, butuh makan yang tepat, kambing pun begitu. Dan ritme ini, kalau dijaga dengan benar, akan membuat pertumbuhan datang dengan sendirinya. Mari kita lihat contoh konkret. Ada peternak yang setiap pagi memberi makan seadanya, kadang rumput segar, kadang rumput layu, kadang telat. Kandangnya lembab, anginnya terlalu kencang, atapnya bocor sedikit, tapi dianggap biasa. Dalam pikirannya, kambing itu kuat, jadi pasti tahan. Padahal ketidakteraturan kecil seperti ini membuat kambing cepat stres. Dan kambing yang stres, produktivitasnya bisa turun sampai 40%. Sebaliknya, ada peternak yang jumlah kambingnya sedikit, tapi ia merawat ritme dengan konsisten. Pemberian pakan teratur, kandang kering, angin tidak terlalu masuk, dan suara bising dikurangi. Hasilnya, ketika waktunya beranak, induk lebih tenang, anak lebih kuat, dan tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih cepat membuat jumlah kambing bertambah? Yang memberi makan apa adanya, atau yang menjaga ritme meski dengan jumlah kecil? Jawabannya jelas. Lalu kita masuk pada masalah kedua. Banyak peternak terlalu cepat ingin menjual. Ini pola yang terlihat di banyak desa. Begitu kambing sedikit besar, langsung dijual. Padahal kalau dibiarkan 2 atau 3 musim, kambing itu bisa menjadi pohon induk yang melahirkan aset berkali-kali lipat. Akibatnya, peternakan mereka selalu terasa mulai dari nol. Tidak ada fondasi indukan yang kuat, tidak ada garis keturunan yang produktif, tidak ada aset yang benar-benar berkembang. Masalah ketiga, manajemen pakan yang tidak stabil. Banyak peternak mengira pakan itu hanya soal kenyang, padahal kenyang tidak sama dengan cukup gizi. Kambing yang gizinya kurang akan makan banyak, tapi tidak tumbuh. Dan makan banyak tapi tidak tumbuh adalah salah satu penyebab kenapa peternak merasa seperti kerja berat, tapi hasilnya sedikit.
Data sosial sederhana. Hampir 70% pertumbuhan kambing ditentukan oleh kualitas pakan dan kenyamanan kandang, bukan oleh jumlah kambing yang dimiliki. Jadi apa kesadaran yang hilang di sini? Bahwa pertumbuhan itu bukan soal menambah jumlah, tetapi memperbaiki sistem kecil yang mengatur ritme harian. Dan ketika sistem kecil itu benar, barulah 3 ekor bisa berubah menjadi 30. Kalau di bagian sebelumnya kita membahas pola, di bagian ini kita masuk ke inti, yang sering disebut para peternak senior sebagai ilmu yang tidak tertulis. Ilmu yang tidak diajarkan secara formal, tapi diwariskan lewat kebiasaan, hasil pengamatan, dan cara berpikir yang lebih dalam tentang bagaimana rezeki itu bekerja. Mari kita mulai dari satu hal sederhana. Pertumbuhan itu bukan hasil dari kerja keras saja, tapi dari cara pikir yang benar. Banyak peternak bekerja keras, bahkan sangat keras. Tapi yang berkembang hanya lelahnya, bukan kambingnya. Kenapa begitu? Karena kerja keras tanpa arah hanya menghasilkan lingkaran yang sama. Capek. Hasil sedikit, capek lagi. Di bagian ini, saya ingin memberi kamu peta pikiran baru. Peta yang kalau kamu terapkan bukan hanya kambingmu yang berkembang, tapi cara kamu mengambil keputusan dalam hidup juga ikut berubah. Mari kita bahas 3 lapis solusi. Potensi, pola, dan pengelolaan. 1. Potensi, memahami aset yang kamu miliki. Banyak orang melihat 3 ekor kambing sebagai 3 ekor saja, sedikit, kecil. Tidak berarti. Padahal kalau kita ubah cara pandang, 3 ekor itu adalah 3 mesin pertumbuhan. Seekor kambing betina yang sehat bisa beranak 1-2 ekor setiap 8-9 bulan. Kalau kamu punya 2 betina dan 1 jantan, dalam 2 tahun kamu bisa memiliki lebih dari 20 anak kambing. Itu kalau dikelola dengan benar. Potensi ini sering tidak terlihat karena orang fokus pada berapa ekornya sekarang, bukan berapa ekornya nanti kalau pola waktunya tepat. Ada peternak desa yang bilang, kalau kamu merawat seekor induk seolah dia adalah pohon investasi masa depan, kamu tidak akan tergesa-gesa menjualnya. Dan itu benar. Orang yang melihat potensi tidak terburu-buru. 2. Pola. Meniru ritme alam, bukan memaksanya. Solusi kedua adalah memahami pola. Kambing bukan mesin. Ia punya siklus. Ia punya waktu nyaman sendiri. Kamu mungkin pernah melihat peternak yang terlalu memaksa kambing kawin terus-menerus, berharap jumlahnya cepat bertambah. Yang terjadi malah sebaliknya. Induk menjadi lemah, stres, dan kualitas anak menurun. Kamu juga mungkin melihat peternak yang memberi pakan tidak teratur, tergantung mood. Hari ini rumput segar, besok apa adanya, lusa tidak sempat cari rumput. Polanya acak, ritmenya kacau. Dan kambing merespons dengan penurunan produktivitas. Kambing tumbuh paling baik kalau hidupnya stabil. Dan stabil itu bukan soal makanan mahal, tapi konsistensi. Di sini letak polanya. Jika ritme harian stabil, pertumbuhan akan muncul meskipun pelan. Dan kalau pelan tapi pasti, 3 menjadi 30 bukan lagi cerita ajaib. 3. Pengelolaan. Mengubah kandang kecil menjadi sistem besar. Bagian ketiga adalah pengelolaan. Banyak peternak menganggap kandang hanyalah tempat tidur kambing. Padahal, kandang adalah mesin keberhasilan. Kandang yang sedikit terbuka tapi tidak terlalu berangin akan membuat kambing rileks. Lantai yang kering membuat kaki sehat. Tempat makan yang bersih mengurangi penyakit. Jadwal pakan yang rapi membuat pertumbuhan stabil. Semua ini bukan perkara besar, tapi dampaknya sangat besar. Ada peternak yang bercerita begini, saya tidak menambah kambing, saya menambah keteraturan, lalu kambing saya bertambah sendiri. Itulah inti manajemen desa yang jarang dibocorkan. Bukan soal rahasia besar, tapi rahasia kecil yang diulang setiap hari. Dan semua konsep ini selalu kembali pada satu janji. Kalau kamu merawat ritme, ritme itu akan merawat masa depanmu. Dari sinilah sebenarnya perjalanan 3 ekor menjadi 30 ekor bermula. Ada satu momen dalam hidup setiap peternak atau siapapun yang sedang membangun sesuatu ketika mereka berhenti sejenak, memandang apa yang mereka miliki, lalu bertanya pelan dalam hati, sebenarnya untuk apa semua ini saya lakukan? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa membuat langkah seseorang berubah selamanya. Ketika kita melihat 3 ekor kambing berubah menjadi 30, mungkin yang pertama muncul di pikiran adalah angka, pertumbuhan, hasil. Tapi kalau kita duduk sebentar dan meresapi, kita akan sadar sesuatu. Yang bertambah bukan hanya jumlahnya, tetapi diri kita. Cara kita berpikir, cara kita mengelola waktu, cara kita menenangkan diri ketika keadaan tidak sesuai harapan. Di desa, ada banyak cerita kecil yang sering dianggap biasa, padahal ia mengandung kebijaksanaan. Seperti kisah seorang peternak tua yang setiap pagi datang ke kandang,
bukan untuk memeriksa kambingnya, tetapi untuk meluruskan pikirannya. Ia pernah berkata, "Kambing itu hanya alasan. Yang sebenarnya saya rawat adalah ketenangan diri saya." Kalimat ini terdengar sederhana, tapi semakin lama kamu hidup, semakin kamu mengerti maksudnya. Sebagian dari kita bekerja keras mengejar hasil, tapi melupakan prosesnya. Kita ingin kambing cepat besar, ingin usaha cepat berkembang, ingin hidup cepat berubah. Tetapi alam tidak bekerja dengan cara itu. Alam punya ritme. Dan kalau kita memaksakan ritme itu, hasil yang kita dapat mungkin ada, tapi tidak bertahan lama. Renungan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam, bahwa rezeki bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras dengan ritme yang benar. Seperti peternak yang sabar melihat induk hamil, merawat kandang, menjaga pakan. Dia tahu bahwa hasil besar tidak pernah datang terburu-buru. Hasil besar lahir dari keharmonisan kecil yang dilakukan terus-menerus. Hidup pun begitu. Uang yang kita kejar, waktu yang kita korbankan, tenaga yang kita keluarkan, semuanya hanya bagian dari perjalanan panjang untuk memahami diri kita. Kadang kita terlalu fokus pada berapa hasilnya, padahal hidup sering mengajarkan hal sebaliknya, bahwa pertumbuhan terbaik adalah pertumbuhan yang pelan tapi mantap. Sama seperti kambing yang tidak bisa dipaksa besar dalam semalam. Di sebuah sore, seorang pemuda bertanya pada peternak tua itu, "Bagaimana cara cepat menambah kambing?" Orang tua itu tersenyum, lalu menjawab, "Yang cepat selalu sedikit. Yang lambat tapi pasti. Itulah yang mengisi kandang." Jawaban itu mengandung filosofinya sendiri, bahwa dalam hidup kita sering kalah bukan karena kurang pintar atau kurang kuat, tapi karena terlalu terburu-buru. Ketika kita berjalan terlalu cepat, kita kehilangan detail-detail kecil yang sebenarnya menjadi fondasi. Dan dalam dunia peternakan, detail kecil itulah yang menentukan apakah seekor kambing akan tumbuh kuat atau tumbuh rapuh. Segmen ini bukan ingin menggurui, bukan pula ingin mengajari kamu tentang kesabaran dengan kata-kata indah. Ini hanya ajakan lembut untuk melihat bahwa apa yang kamu bangun hari ini, kecil atau besar, adalah bagian dari perjalanan jangka panjang. Bahwa setiap tetes keringat, setiap pakan yang kamu ambilkan, setiap kandang yang kamu bersihkan, semuanya membawa kamu semakin dekat pada versi dirimu yang lebih siap, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Karena pada akhirnya, perjalanan dari 3 ekor menjadi 30 ekor bukan hanya tentang kambing. Itu adalah perjalanan memahami hidup, perjalanan memahami rezeki, dan perjalanan memahami diri sendiri. Sekarang, setelah kita berjalan cukup jauh, dari 3 ekor kambing yang sederhana, sampai perjalanan panjang menuju 30 ekor, mungkin ada satu hal yang kamu rasakan, bahwa yang berubah bukan hanya cara kamu melihat peternakan, tetapi cara kamu melihat hidup. Di setiap langkah yang sudah kita bahas, selalu ada pola kecil yang saling terhubung, bahwa pertumbuhan besar selalu dimulai dari perhatian kecil, bahwa manajemen yang baik bukan soal alat canggih, tapi soal konsistensi, bahwa kambing tidak bertambah karena kita terlalu sibuk berharap, tetapi karena kita menjaga ritme harian dengan penuh kesadaran. Inilah makna yang ingin saya bawa di bagian penutup ini. Kita tidak bisa mengendalikan seberapa cepat rezeki datang, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita menjemputnya. Ketika kamu memahami bahwa 3 ekor bisa menjadi 30 bukan karena keberuntungan, tetapi karena cara berpikir dan cara bekerja yang selaras, kamu mulai melihat kehidupan dengan kacamata baru. Kamu sadar bahwa apapun yang kamu bangun, usahamu, mimpimu, ternakmu, bahkan keluargamu, semuanya mengikuti hukum alam yang sama. Yang dirawat akan tumbuh, yang disepelekan akan perlahan-lahan memudar. Sekarang coba bayangkan sebentar. Dalam kandang kecil yang dulu hanya berisi 3 ekor kambing, tiba-tiba kamu mendengar suara anak-anak kecil yang lahir, satu demi satu. Kamu melihat induk yang sehat, anak yang lincah, dan jumlah yang pelan tapi pasti bertambah. Dan kamu berdiri di tengah kandang itu, tersenyum pelan sambil berkata dalam hati, "Ternyata benar ya, semua ini bertumbuh karena saya pun ikut bertumbuh." Itulah yang membedakan penonton biasa dengan seseorang yang benar-benar memahami makna video ini. Orang lain melihat hasil, tapi kamu melihat proses. Orang lain ingin cepat, tapi kamu ingin benar. Dan dari sinilah transformasi itu benar-benar dimulai. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak kamu merenung. Apa satu hal kecil yang bisa kamu perbaiki mulai besok pagi? Bukan hal besar, cukup satu saja. Karena perubahan yang kecil dan konsisten justru lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Jika video ini menyentuh cara kamu melihat peternakan, rezeki, dan hidup, saya mengajak kamu untuk ikut menyebarkan kesadaran ini. Tekan tombol like sebagai tanda dukungan. Bagikan video ini agar lebih banyak peternak kecil mendapatkan peta pikiran yang baru.
dan tekan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama, belajar bersama, dan menemukan pola-pola hidup yang jarang dibicarakan di tempat lain. Dan seperti biasa, saya tutup dengan signature quote dari channel ini. Karena paham, tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati. Itulah kebijaksanaan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang kamu rawat hari ini perlahan menjadi sesuatu yang kamu syukuri esok hari.